Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan memasuki materi ke-11, yaitu tradisi Islam di Melayu. Tadi malam udah dibaca apa belum LKS-nya? Udah. Oke. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wanshur alayya rahmatak wadakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Amin. Sebelum memulai materi, coba Ibu mau tanya tentang materi minggu lalu yang sudah kita bahas. Itu ada materi apa? Tradisi Islam Sunda, Bu. Iya. Tradisi Islam Sunda itu ada apa aja? Ada upacara mengandung 7 bulanan, Iya, terus? upacara memelihara tembuni, Iya. upacara gusaran, Iya. upacara sunatan. Iya. Oke, betul sekali. Jadi upacara-upacara tersebut itu bersifat sangat ritual. Dan itu semua ditujukan sebagai bukti rasa syukur dan memohon keselamatan lahir batin serta dunia akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan memasuki ke materi yang akan kita bahas, yaitu tradisi Islam di Melayu. Ada beberapa manfaat atau tujuan sebelum kita akan membahas materi. Yang pertama itu, dengan kita mempelajari materi ini, kita sebagai umat Islam di Indonesia mampu berpartisipasi atau memelihara dan melestarikan adat istiadat Islam pada masing-masing suku di Indonesia. Yang kedua juga menambah wawasan kita, menambah informasi mengenai asal-usul dari kebudayaan dan kekayaan tradisi Islam di Nusantara. Kemudian yang keempat itu meneladani perilaku dan hasil karya dari umat Islam terdahulu. Yang terakhir yaitu mengambil pelajaran serta menyerap makna dari tradisi umat Islam terdahulu di Nusantara. Kemudian kita akan coba mengomentari dari setiap gambar yang telah Ibu sajikan. Gambar yang pertama bisa kalian simak. Silakan Mbak Denisa dikomentari. Itu ada riau untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu Ini lagi ngapain? lagi menyiram air limau atau pipis. Ini dinamakan mandi balimau. Oke, betul sekali. Kemudian gambar yang kedua silakan dikomentari. Itu baju adat dari Melayu, Bu. Oke. Walaupun baju itu baju adat, tapi masih bisa menutup aurat karena sebagian besar penduduk di sana beragama Islam. Iya. Bagus sekali komentarnya. Kemudian gambar yang ketiga atau terakhir itu kira-kira gambar apa? Ya, itu bersenjinan, Bu. Iya, persenjinan. Biasanya ini juga bukan hanya di adat Melayu saja, tapi di sekitar kita juga pasti banyak sekali yang menganut tradisi berjanjian. Dan ini udah turun-temurun dari nenek moyang kita dengan tujuan untuk menjunjung atau mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama itu pada tradisi Islam di Melayu ada yang namanya petang megang. Jadi tradisi petang megang itu dilaksanakan itu di Sungai Siak. Sungai Siak itu ada di daerah Pekanbaru. Jadi tradisi ini tuh diawali dengan ziarah ke berbagai makam para pemuka agama atau tokoh-tokoh agama yang penting di daerah Pekanbaru. Dan waktu yang dilakukan untuk acara petang megang ini sesuai dengan namanya petang dan megang. Petang itu berarti sore hari atau petang hari, sedangkan megang di sini itu artinya itu kita memegang sesuatu, yang juga dapat diartikan sebagai memulai sesuatu atau memulai
puasa di bulan suci Ramadan. Jadi ziarah ini itu dilakukan setelah kita melaksanakan sholat zuhur. Lalu dilanjutkan dengan ziarah utamanya, yaitu ziarah ke makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muzamsyar yang juga dikenal dengan nama Marhum Pekan. Itu salah satu tokoh agama yang ada di Pekanbaru. Oke, selanjutnya ada mandi balimau yang tadi sudah dikomentari oleh Mbak Denisa gambarnya, di mana mandi balimau itu adalah salah satu acara yang biasa dilaksanakan sehari sebelum menjelang masuknya bulan puasa. Jadi upacara tradisional ini selain sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan puasa, juga merupakan simbol penyucian dan pembersihan diri sebelum memasuki bulan puasa. Jadi mandi balimau ini itu menggunakan air yang dicampur dengan berbagai macam jeruk, seperti kayak jeruk purut, jeruk nipis, atau jeruk kapas. Nah, sedangkan kasai itu artinya wangi-wangian yang biasa dipakai untuk keramas. Jadi bagi masyarakat Kampar itu berkeramas menggunakan pengharum rambut ini dipercaya dapat mengusir segala macam rasa dengki yang ada di dalam kepala sebelum memasuki bulan puasa ini. Nah, ini yang ketiga, yaitu jalur pacu atau Kuantan Singini. Kalian pasti tidak asing dengan gambar ini, bukan? Jadi jalur pacu ini berada di dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singini, Riau. Masyarakatnya memiliki tradisi yang mirip dengan lomba dayung. Jadi tradisi jalur pacu ini digelar di sungai-sungai di Riau dengan menggunakan perahu tradisional buatan mereka. Seluruh masyarakatnya tumpah ruah jadi satu menyambut acara tersebut. Dan tradisi yang hanya digelar setahun sekali ini akan ditutup dengan tradisi balimau, kasai, atau bersuci menjelang matahari terbenam hingga malam seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ritualnya itu pada satu hari sebelum bulan suci Ramadan adalah ketika paginya itu mengadakan acara atau tradisi jalur pacu. Kemudian nanti setelah jalur pacunya selesai, pas sore harinya orang Riau itu melaksanakan tradisi balimau kasai. Nah, sudah selesai materinya. Gimana? Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada, Bu. Oke, kalau begitu Ibu ingin kalian menuliskan makna yang terkandung di dalam salah satu dari yang tradisi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian setelah kalian menulis, kalian akan Ibu tunjuk dan silakan kalian memaparkan hasil dari pemikiran kalian. Gimana anak-anak? Udah selesai? Dah. Ya, silakan Mbak Denisa bacakan makna dari salah satu adat tradisi yang sudah kita bahas. Saya mencari makna mandi balimau, Bu. Oke. Mandi balimau memiliki makna sakral, yaitu simbol untuk mensucikan diri baik lahir maupun batin. Selain itu menjadi bentuk rasa syukur dan rasa senang karena datangnya bulan suci Ramadan. Selain itu untuk menyatukan masyarakat dan sebagian salah satu momen bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya, betul sekali. Jadi segala tradisi yang dilaksanakan oleh orang-orang Melayu itu bukan hanya sekedar ada tradisi saja, tetapi di dalamnya juga mengandung tujuan, yaitu berupa rasa syukur atau rasa mohon keselamatan lahir batin dan dunia akhirat. Gimana? Kira-kira materi hari ini kalian sudah paham semua, anak-anak? Sudah. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas adalah Indonesia itu sebagai negara yang ada berbagai macam suku bangsa dan kaya akan budaya Nusantara. Masyarakat Muslim di Indonesia juga punya tradisi tersendiri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Meskipun tata cara tradisi menyambut bulan puasa beragam, namun semangat serta tujuan dari tradisi itu semua tetaplah sama, yaitu sebagai bentuk rasa syukur serta kegembiraan umat muslim akan datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan Mbak Denisa untuk memimpin doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.